Selamat pagi, Shalom adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan pada hari ini. Di dalam persekutuan remaja ini kita boleh bersekutu, kita boleh memuji Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk berdoa sebelum kita lebih lanjut. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan lagi kepada kami hari ini ya Tuhan. Boleh datang di hadapan-Mu untuk boleh memuji Engkau Tuhan dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami semua, dan untuk adik-adik kami remaja ya Bapak, Engkau telah menuntun mereka melewati akan satu tahun ajaran yang lama, dan mereka sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Terima kasih Bapa dalam surga, kami datang padamu menyerahkan persekutuan kami dari awal hingga akhirnya, kiranya Engkau berkenan memberkati. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, yaitu supaya kita jangan khawatir. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan doa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Ya, di dalam doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengatakan ya dalam doa itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, nanti kita akan belajar apa arti permohonan doa ini. Nah, sebelumnya saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu yang sudah terkenal tentunya, yang mungkin kalian sudah juga bisa. Kita akan nyanyi Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Jangan kamu khawatir, biar dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Bapa di sorga memelihara. Baiklah, mari adik sekalian, kita akan berdoa sekali lagi sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Bapa dalam surga, terima kasih Kau adalah Tuhan yang telah memberikan firman-Mu buat kami, untuk kami boleh belajar ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, kami boleh sungguh-sungguh kiranya belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati ya Bapa, dan tolong hamba-Mu ini menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik sekalian, saya mengajak kita untuk boleh melihat akan Alkitab kita. Namun sebelumnya, adik-adik sekalian, mungkin di dalam keseharian kita, jadi kita itu menjalani kehidupan kita seperti apa ya, sudah seperti autopilot. Ya, kalian pasti tahu atau autopilot ya. Seperti kayak mobil-mobil yang keren di zaman sekarang ini tuh sudah dilengkapi dengan kayak semacam apa tuh namanya, macam autopilot, tapi bukan namanya autopilot sih, namanya itu adalah cruise control. Ya, jadi cruise control itu mobil yang enak dikendarai, maksudnya dia bisa dilepas gasnya, udah di setel kecepatannya, jadi dia tinggal meluncur. Nah, bahkan kita tahu perkembangan teknologi terkini itu mobil-mobil seperti apa ya, yang sudah terkoneksi dengan
internet dengan kecepatan tinggi, mobil-mobil ini bisa sudah mengendarai sendiri, ya, jalan sendiri, tinggal di setel tujuannya mau kemana, ya. Jadi dia bisa mendeteksi lampu merah, berhenti, lampu hijau jalan, belok kanan, belok kiri, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ini. Nah, adik-adik sekalian, di dalam keadaan seperti ini, ada kecenderungan kita juga untuk menjalani hidup seperti itu, yaitu bahwa kita merasa segala sesuatu itu memang seperti itulah terjadinya, seperti itulah jalannya, atau seperti itulah sebagaimana mestinya. Nah, ini yang sebetulnya bisa terjadi, yaitu apa? Kita menganggap lumrah lah itu, ya, lumrah lah. Itu memang seharusnya seperti itu. Tapi ketika sesuatu itu tidak terjadi sebagaimana biasanya, seperti lumrahnya, maka kita mungkin akan merasa kaget, gitu, ya. Tapi bagaimana sebetulnya Tuhan menginginkan kita menyikapi akan hidup kita ini sehari-hari, ya, sehari-hari. Mari kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 11. Injil Matius pasal 6 ayat 11 berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanan itu adalah sesuatu yang tentu sangat kita perlukan supaya kita bisa kuat, sehat, melanjutkan aktivitas kita ataupun melakukan pekerjaan kita, bukan? Tetapi sebenarnya makanan itu boleh dikatakan mewakili apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara. Makanan bukan sekedar apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Apalagi makanan adalah kebutuhan mendasar, ya. Seseorang mungkin masih bisa dia tidak punya rumah, tapi tidak punya makanan, itu menjadi masalah, ya. Saudara, makanan juga memberitahukan kita, itulah hal-hal yang lumrah yang terjadi, yang kita temui di dalam hidup kita. Ya, adik-adik sekalian, apa yang diajarkan firman Tuhan hari ini kepada kita, bahwa itu adalah suatu hakikat bagaimana kita menjalani hari-hari kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, bagaimana kita memahami permohonan ini, ya, jadi artinya di dalam doa Bapa kami ini tidak salah kita menyampaikan permohonan yang berkaitan dengan kebutuhan kita atau keperluan kita. Dalam hal ini keperluan jasmani tentunya, karena berkaitan dengan makan. Ya, dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama, adik-adik, yang bisa kita pelajari adalah bahwa di dalam doa ini kita diajar bahwa hidup kita dan segala keperluan kita tiap-tiap hari itu adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudara, apa sebetulnya perlunya berdoa? Berkata, berikan kami makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Ya. Mengapa harus berdoa seperti ini? Orang yang membaca ini mungkin berpikir atau bertanya-tanya, ya untuk apa? Bukankah saya yang bekerja? Bukankah saya yang mendapatkan uang? Kemudian dengan uang itu saya bisa membeli bahan-bahan untuk mengolah makanan. Atau barangkali dengan uang itu saya bisa membeli makanan yang sudah jadi. Jadi mengapa saya harus berdoa? Bukankah tanpa berdoa pun juga makanan itu ada? Barangkali seperti itu, adik-adik. Tapi adik-adik sekalian, jangan lupa, ya, jangan lupa bahwa doa ini sebetulnya mengingatkan kita.
supaya kita selalu mengingat bahwa kita ini bisa seperti ini, bisa bekerja, bisa mendapatkan uang, bisa membeli makanan, bahkan kita bisa makan pun, bisa menikmati makanan pun. Semua itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Ini bukan sesuatu yang otomatis, adik-adikku, ya. Jadi ada Tuhan yang memberikan kepada kita. Jadi kita diajar sebetulnya, ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, di dalam permohonan seperti ini, kita diajar untuk menyadari segala yang saya punya, segala yang bisa saya nikmati, saya syukuri itu sebagai pemberian Tuhan. Ini juga menjawab pertanyaan, mengapa sih orang Kristen harus berdoa sebelum makan? Mengapa? Adik-adik? Ya, karena disitulah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Disitulah kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang tersedia buat kita. Ya, Tuhan yang menyediakan buat kita. Tuhan yang memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa bekerja, sehingga dengan itu kita bisa mempunyai uang dan kita bisa membeli makanan dengan itu. Semua itu harus kita sadari. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah kita belajar sebetulnya bahwa kita harus belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Di dalam doa itu dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang secukupnya di dalam bahasa Inggris itu adalah daily. Ya. Jadi give us this day our daily bread. Ya, secara harafiah di situ dikatakan roti kami, roti harian kami. Nah, doa itu tidak berkata, saudara-saudara, berikanlah kami makanan kami ya 1 tahun ini, atau berikanlah kami makanan kami sepanjang hidup kami. Ini mungkin ada yang berkata begitu, berpikir ya, udahlah, nggak usah, nggak perlu doa tiap kali mau makan gitu ya, atau tiap hari berdoa. Ya cukuplah doa sekali ya, mengucap syukur Tuhan untuk makanan sepanjang hidup saya sampai saya nanti meninggal, sampai saya dipanggil Tuhan. Saudara, doa Bapa kami itu nggak mengajar begitu, tapi adalah makanan kami yang secukupnya, yaitu our daily bread. Ada satu lagu yang bagus ya. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu, waktu yang terang ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Oh ya Yesus, oh ya Yesus,我每日需要耶稣，光明只是我需要，呀，光明只是我需要，黑暗漫步我需要，黑暗漫步awan gelap。每日在我生命中，我需要耶稣。Setiap hari dalam hidupku aku perlu Yesus. Adik-adik, seringkali kita lupa untuk bergantung kepada Tuhan, berharap khususnya ketika segala sesuatunya berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Kita pikir kita sanggup dan melakukan segala sesuatu. Kita pikir semua under control, ya, under our control, sehingga kita berpikir, ya, nggak apa-apa. Saudara, kita bisa lupa nanti bergantung, berharap kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, doa ini mengajarkan kita belajar bergantung, berharap kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sebabnya penting sekali, bangun pagi doalah, mengucap syukur kepada Tuhan, andalkan Tuhan untuk kehidupanmu. Ya,
keluar masukmu, kerjaanmu, studimu. Nah, ya, serahkan kepada Tuhan. Dan ketika akan makan, jangan lupa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, doa, mengucap syukur. Yang ketiga, kita belajar apa? Kita tahu dan menyadari ada Tuhan yang tahu akan keperluan kita. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu kadar yang kita perlukan. Jadi kalau Tuhan mencukupkan kita dengan porsi yang sudah Tuhan sediakan, kita mengucap syukur. Jangan kita mengeluh, jangan kita ngomel kepada Tuhan, jangan, saudara. Kalau Tuhan sudah katakan itu cukup bagi kita, maka kita tahu bahwa itu cukup bagi kita. Maukah engkau sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidupmu? Maukah engkau belajar bergantung kepadanya, bersyukur kepadanya? Sadarkah engkau bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan buat engkau dan saya? Adik-adik sekalian, kita bersyukur memiliki Tuhan yang memelihara hidup kita. Lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani, Tuhan hiasi. Jadi jangan khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Bapa di sorga akan menyediakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Kiranya Tuhan kau memberkati firman-Mu itu, Tuhan, memeteraikannya di hati kami, menolong kami untuk selalu mengingat, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mengetahui akan segala keperluan kami, ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan, Tuhan. Sebab itu ajar kami bergantung, berharap kepadamu. Namun ajar juga kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau kiranya terus menolong adik-adik kami untuk belajar, ya Tuhan, juga di dalam hidup mereka bersyukur kepadamu, di dalam hidup mereka bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bersyukur untuk persekutuan remaja pagi ini. Biarlah Engkau kiranya yang dipermuliakan, ya Tuhan, dan kami semua Engkau berkati. Bapa, terima kasih kalau kami juga memberikan persembahan, ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati persembahan itu, Tuhan, dan mempergunakannya, Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Engkau berkati adik-adik kami, khususnya adik-adik remaja yang sedang studi, saat ini sedang belajar. Tuhan, tolong supaya mereka boleh belajar dengan tekun. Mereka tetap menjaga juga kesehatan mereka. Mereka juga tetap menjaga relasi mereka dengan Tuhan. Tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak lupa untuk mengikuti persekutuan remaja. Tolong mereka, ya Bapa, untuk setia kepada Tuhan. Tolong mereka untuk mengatur waktu mereka dengan baik juga, supaya mereka jangan terikat, ya Tuhan, kepada hal-hal dunia ini, seperti terutama permainan-permainan game yang begitu banyak menghabiskan waktu mereka. Tuhan, tolong mereka supaya mereka boleh menyadari ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, persekutuan remaja kita sampai di sini. Tuhan kiranya memberkati, sampai bertemu minggu depan. Haleluya. Amin.